Sebelum kita mulai kajian, mohon dikoreksi dulu di kolom komentar. Suara saya sudah terdengar jelas di HP atau perangkat ayah bunda semuanya. Boleh dikomen di kolom komentar. Kalau jelas, sampaikan, tulis jelas. Kalau enggak, disampaikan juga. Terdengar jelas, Ustaz. Sulaiman, insya Allah. Sudah jelas. Oke. Sudah jelas, Alhamdulillah jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita buka sama-sama dulu. Ayah bunda abang kakak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya belum hidup ya? Nih, anak hidupin. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin matiin lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita bersyukur sama-sama kepada Allah dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat kita kepada Nabi, kepada junjungan kita, kepada suri tauladan sebaik-baiknya contoh untuk kita ikuti dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah kita berjumpa lagi di kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran ya, setiap Jumat malam. Yang sudah hadir malam hari ini 140. Nah, mari diajak lagi ayah bunda, tetangga-tetangganya, grup pengajiannya, ya, teman-teman grup kompleknya diajakin, kirim linknya, link Zoom-nya. Kita belajar bareng-bareng, insya Allah. Boleh ditulis dulu, ayah bunda semuanya, dari kota mana saja yang sudah hadir malam hari ini, dari 142 ini, boleh ditulis dulu di kolom komentar. Dari kota mana-mana saja yang sudah hadir. Ada yang dari Bantul nggak? Dari Bantul. Yogyakarta. Kalau ada, kita satu kampung halaman berarti. Tegal hadir. Banten. Subang. Dari Aceh ada? Dari Aceh? Yogyakarta, nah ini ada Pak Krismadi. Pak Krismadi. Dari Pontianak ada? Sleman juga dekat nih. Dekat. Masya Allah. Oke, insya Allah. Dominannya Pulau Jawa ya, seluruh serta yang hadir malam hari ini. Setelah kita izin tanya lagi kepada seluruh forum yang sudah hadir, adakah yang baru pertama kali ikut kajian rutin sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran di malam ini? Boleh kolom komentar, boleh di komen atau diangkat tangan raise hand-nya. Bu Musyriwan, Muhammad Eka Pranata, masih ramai juga ya. Insyaallah, alhamdulillah. Berarti semakin hari mungkin bertambah orang yang ingin belajar lagi, nambah takokwah Islamiyahnya, penambahan pemahaman tentang keislamannya, keilmuan dunia maupun akhiratnya. Insyaallah. Baik ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai kajian malam hari ini, seperti biasa saya ingin mengajak ayah bunda semuanya untuk kita bareng-bareng nonton video dulu. Ini nggak lama, insya Allah cuma 2 menitan ya. Saya buka dulu. Insya kita nonton bareng video sekitar 3 menitan. Bentar, saya cari dulu. Oke, sudah ketemu. Kita nonton dulu ya. Izin saya share screen. Nah, sudah muncul kah di layar ayah bunda semuanya?
Warto Cirebon. Sudah muncul di layarnya video salah satu tokoh kita di Masjid Ismu Yahya. Sudah muncul, Ustaz. Oke, kita nonton bareng-bareng. Silakan fokus, ambil posisi paling nyamannya biar nggak ada yang ganggu, biar nggak ada bagian-bagian video yang terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nonton bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Saputra, inisiator Infak Cetak Kufas, mengajak kawan-kawan untuk bergabung pada Infak Cetak Kufas. Apa Infak Cetak Kufas ini? Masjid Ismu Yahya memiliki visi mencetak 23 juta hufaz, 23 juta penghafal Al-Quran, yang dimana menurut sabda Rasulullah SAW, satu penghafal Quran bisa menjadi jalan syafaat dari Allah Azza wa Jalla kepada 10 orang keluarga. Mencetak 23 juta penghafal Al-Quran berarti mensurgakan satu Indonesia, 230 juta umat muslim di Indonesia. Nah, bagaimana agar kita juga terlibat pada visi mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran atau yang biasa disebut dengan SIDAK? Maka saya mengajak kita semua untuk bergabung pada gerakan ICH, Infak Cetak Hufaz. Cukup 100.000 per bulan. Selama 36 bulan minimal kita sudah berkontribusi untuk mencetak satu hufaz penghafal Al-Quran. Dengan 100.000 per bulan, cukup terkumpul 30 donatur, nanti 30 donatur itu akan membackup satu penghafal Al-Quran. Satu penghafal Al-Quran membutuhkan biaya operasional pendidikan, operasional makan, tempat, ya, kalau nanti misalnya sewa dan segala macam peralatan hingga kemudian layanan kesehatan, sejumlah 3 juta rupiah per bulan selama 36 bulan. Maka kami, Gerakan Infak Cetak Hufaz, membuka kesempatan cukup minimum 100.000 donatur, ya, 100.000 rupiah per donatur per bulan. Dengan 100.000 rupiah per donatur per bulan, kawan-kawan sudah bisa berkontribusi menjadi jalan jariah untuk hadirnya satu penghafal Al-Quran. Maka dengan 100.000 tadi, insya Allah amaliyat ziyadah menambah hafalan Quran para hufaz, murojaah para hufaz, nanti kemudian bahkan para hufaz ini selesai menghafalkan 30 juz, jadi ulama, jadi profesional, pahalanya mengalir ke Bapak Ibu, orang tua asuh, donatur, infak, cetak hufaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan sama-sama video Infak Cetak Hufaz. Ini merupakan salah satu program baru di SIDAK. Kita kolaborasi bareng Dewa Eka Prayoga Foundation, ya. Baru launching di Desember kemarin. Launching akbarnya di Desember kemarin di Bandung. Kalau ada orang Bandung mungkin ada dapat info kemarin, kita baru launching agenda Infak Cetak Hufaznya di Bandung kemarin, ramai bersama tokoh-tokoh nasional. Izin lagi share lagi, ayah bunda, ini saya izin share layar monitor saya. Awal-awal tidak akan datang. Oke. Kalau hari Jumat itu bisa langsung ke sana, langsung Muncul ya. Nah, ini admin atau kakak-kakak dari SIDAK boleh bantu di share linknya. Nah, kita punya program baru namanya Infak Cetak Hufaz. Salah satu program unggulan yang kita tarik dari misinya SIDAK, ya. Salah satu misinya SIDAK yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Quran. Nah, info lengkap programnya seperti apa bisa langsung dilihat di websitenya. Nih. Nanti abang kakak semuanya, ayah bunda semuanya ketika sudah bergabung di dalam program ini akan disatukan satu grup bersama santrinya. Jadi satu donatur, satu santri. Nanti dikumpul diakumulasi sampai 3 juta, berarti 30 donatur. 30 donatur dalam satu santri nanti bakalan intens
komunikasi sama santrinya, nerima hafalannya, mendengar kabar doa-doa setiap Jumatnya, setiap minggunya. Nah, ini ada penjelasan juga di ITH. ITH itu apa? Tuh. Selama 36 bulan atau 3 tahun ya programnya. Di sini ayah bunda bisa memilih nominal. Yang punya rezeki lebih bisa mengambil 3 juta per bulan. Artinya dia satu donatur megang satu santri. Kalau lebih kurang lagi bisa 1.500.000, 1.500.000, bahkan sampai yang terkecil 100.000. Nah, kalau 100.000 artinya 30 orang nanti dalam satu grup bersama santri, bersama musyriknya, juga penanggung jawab dari program infak cetak kupasnya. Nah, caranya gimana? Gampang sekali, tinggal buka website yang sudah dikirimkan admin, sudah ya, linknya ya. Tinggal isi nama dan nomor WhatsApp saja. Nah, nanti akan di follow up oleh admin. Enggak langsung, saya belum punya pegangan 100.000, Set. Enggak apa, isi aja dulu, daftar aja dulu. Nama dan nomor WhatsApp, nanti akan dihubungi adminnya bagaimana tahap berikutnya, juga akan disampaikan secara intent japri berduaan sama admin. Ya. Bebas nanti tanya, sepuas-puasnya nanya adminnya. Nah, ini cuma ngisi nama sama nomor WhatsApp saja. Ketika sudah ngisi, langsung tekan daftar sekarang. Ini saya contohkan, ada cheat ya, misalkan nomornya dulu. Ini langsung daftar sekarang. Oh bentar, pilih komitmen 100.000, daftar sekarang. Sudah selesai. Nanti datanya akan langsung masuk ke database kami, akan langsung di follow up oleh CS kami. Nah, nggak langsung transfer juga nggak apa-apa. Karena yang akan daftar bulan ini akan membiayakan santri untuk di bulan berikutnya. Jadi bukan untuk bulan ini juga. Jadi ada lumayan tahap jangka waktu setengah bulanan untuk di bulan Februari. Begitu, izin saya matikan lagi. Insya Allah malam hari ini kita akan diisi lagi keilmuan kita bersama guru yang luar biasa. Nah, ini salah satu tokoh di kota Balikpapan. Kalau ada yang berasal dari Balikpapan, mungkin sudah kenal dengan beliau ya, karena sudah biasa ngisi di kota-kota di sana. Saya bacakan dulu. Saya tahu ayah bunda semua yang hadir di Zoom pada malam hari ini, pasti nggak ada yang nggak mau masuk surga. Cuma kita tuh sering bertanya, cara biar bisa masuk surga tuh gimana sih? Apa sih yang bisa buat kita masuk surga? Apakah cukup dengan sholat-sholat kita, sedekah-sedekah kita, puasa-puasa kita? Apakah cukup dengan kewajiban-kewajiban yang kita jalani setiap harinya? Atau kita harus melakukan hal lebih dari biasanya? Nah, maka dari itu, kajian kita malam hari ini bertemakan jalan masuk surga jalur mana ya. Nanti akan dibahas secara detail bersama Ustadz kita. Saya bacakan CV-nya. Oke. Nah, tadi. Beliau adalah Ustadz nasional ya. Ustadz nasional berasal dari kota Balikpapan. Di usianya yang masih terbilang muda, beliau sudah menjadi pengasuh salah satu pondok pesantren di kota Balikpapan. Di kota Balikpapan, kalau ada boleh nanti dicek. Beliau juga menjadi salah satu tokoh dai pemersatu bangsa. Nah, tagline-nya gitu, dai pemersatu bangsa. Insya Allah. Lulusan juga dari lulusan luar negeri, ya, gelarnya LC. Ahlinya di bahasan yang sering dibahas Ustadz tokoh kita satu ini adalah pembahasan fikih. Nah, mungkin kita bisa dalam kajian-kajian berikutnya akan mengundang beliau lagi, tapi bahasannya bahasan khusus PE, enggak bahasan yang lain-lain, karena memang fokus beliau di situ. Anda cek dulu apakah sudah ada. Sudah ada ya. Kita sapa dulu pemateri kita malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Agus. Bisa ditampilkan admin. Nih. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, apa kabar Ustadz?
Sehat walafiat, alhamdulillah. Barakallahu. Infonya tadi beberapa hari lalu waktu kita berbeda ya. Di sini waktu Indonesia Barat, di sana waktu Indonesia bagian Bagian tengah. bagian tengah. Nah, Sudah jam berapa saat di sana, Ustaz? selisih 1 jam insya Allah ini. Ini sekarang jam sebentar, jam 21 lebih 12. Oh, sudah jam 9 ya? Nah, Di sini baru jam 8. Baik, tanpa berpanjang lebar, ayah bunda bangga kakak semuanya. Insya Allah di sini forumnya ada di YouTube juga, Ustaz. Ada di Zoom khusus, ada di YouTube juga. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita persilakan kepada Ustaz Agus Khairul Huda untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhalu ila maskanikum. barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadi Recording in progress. qawlan wa imtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa nazala al-ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku, wabil khusus segenap pimpinan Sidaq Indonesia serta para pecinta-pecinta Allah yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku, sahabat surgawi dunia akhirat, insya Allah semoga sebagaimana Allah pertemukan kita di tempat ini, kalau Allah kumpulkan kita di padang mahsyar bersama baginda Rasulullah SAW dalam satu zumrah yang sama, menggapai kebahagiaan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini semua ya yang ada permulaannya pasti akan berakhir, maka setiap ada kehidupan pasti ada kematian. Maka ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya berbatas untuk sementara, sekarang pertanyaannya target kita mau dibawa lari kemana? Ya, target kita sekarang mau dibawa lari kemana? Karena kematian tidak pernah dihitung. Oh, Allahu Akbar. Tidak bisa dilogikakan dengan akal manusia. Ya, sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada seorang pemuda ya berjumpa dengan saya ketika saya ceramah di salah satu rumah sakit terkenal di Kalimantan Timur. Kemudian dia menyapa saya, Ustaz apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustaz nggak kenal saya bilang agak pangling sih. Coba kalau boleh tahu di masjid mana? Saya pengurus masjid ini Pak Ustaz. Masya Allah. Ya, seingat saya badan kamu gemuk banget loh Mas. Ini kok jadi kurus? Iya Pak Ustaz, saya udah kurang berat badan saya 25 kilo. Allahu Akbar. Bisa sebanyak itu, kenapa? Ya Pak Ustadz, saya baru sakit dan bahkan saya divonis dokter. Umur saya itu hanya menyisakan sekitar 6 bulan lagi. Nah terus gimana kabarnya? Ini Alhamdulillah Pak Ustadz sudah masuk ke 8 bulan. Kondisi saya makin membaik dan Ustadz lihat Masya Allah saya sudah semakin sehat. Bahkan dokter yang memvonis saya meninggal sudah meninggal duluan Pak Ustadz ya. Jadi lihat teman-teman ya, ketika usia itu nggak bisa ditebak, artinya kita nggak pernah bisa nebak siapa di antara kita yang meninggal duluan. Nah, di sini pun mungkin ada yanda bunda yang umurnya lebih tua dari saya, itu pun belum tentu yanda bunda yang meninggal duluan. Bisa jadi ustadz yang belakangan begitu ya. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi ya, nggak mesti yanda bunda yang lebih tua yang meninggal duluan, tapi bisa jadi ustadz yang belakangan. Artinya teman-teman umur itu tidak ada yang bisa ditebak gitu ya. Nah sekarang kalau umur kita nggak bisa ditebak, kapan kita meninggalnya? Apa sih yang diharapkan orang yang meninggal dunia? Yang ketepatan Allah ngasih bocoran di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Gambaran orang-orang yang meninggal dunia di dalam kuburan mereka berbisik seperti ini. Ini bocoran ya, ini rahasia. Jangan sampai bocor kemana-mana. Ini cuma antara saya dengan Anda. Iya, tapi banyak banget ya. 275 peserta, Masya Allah.
Ada ucapan yang disampaikan orang ketika mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala, atau maaf di akhirat lebih tepatnya, di alam kubur mereka berkata, Rabbi laula akhartani ila ajrin qarib. Tuhan, andai kata kau hidupkan aku kembali ya Allah, hidupkan kembali aku ya Rabb, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku berjanji bersedekah, aku berjanji menjadi orang yang salih. Jadi orang mati pengen hidup bukan untuk jalan-jalan Bapak Ibu. Orang mati pengen hidup bukan untuk senang-senang. Mereka pengen apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang yang salih. Namun apa jawaban Allah? Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan kepadamu, kepadaku, kepada kita semua, ya, jika telah datang kematian yang dijanjikan, dan pada saat itu tidak ada yang tersisa di dalam diri kita selain penyesalan. Untuk itulah, mumpung kita masih hidup, tugasmu cuma dua. Yang pertama adalah bagaimana engkau menjadi pribadi yang ngegas dalam beramal salih. Dan yang kedua, tugasmu adalah bagaimana engkau mampu memanajemen dan mendelete dosa-dosamu di masa lalu. Ya, teman-teman yang berbahagia, kalau dua item ini antum lakukan, insya Allah ini menjadi cara kita masuk surga yang paling bagus. Ini menjadi cara kita masuk surga yang paling perfect dan paling sempurna. Kenapa? Teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang, orang yang masuk surga bukan orang yang tidak punya dosa. Orang yang masuk surga bukan orang yang tidak punya dosa. Karena kalau definisi orang yang masuk surga orang yang tidak punya dosa, maka saya, antum, kita semua, ya, orang-orang yang hadir di link Zoom ini tidak ada satupun yang pantas untuk masuk surga. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa dan dosa yang kita lakukan di setiap harinya. Tapi orang yang masuk surga adalah orang yang cerdas dalam memanajemen dosanya. Ketika dia merasa tidak punya dosa, maka perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, ketika engkau merasa punya dosa, tapi dosa itu dosa-dosa yang kecil, maka perbanyaklah untuk melakukan amal ibadah. Ya, karena amal salehmu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang kau lakukan. Atbi sayyi'atil hasanatan tamhuha, ikuti keburukanmu dengan kebajikan. Niscaya kebajikan itu akan menghapuskan dan menghancurkan dosa-dosamu di masa lalu. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga, kalau engkau melakukan satu dosa dan dosa itu besar, maka bertaubatlah taubatan nasuha. Kemudian yang keempat, jika engkau melakukan maksiat dan maksiat itu, perhatikan, dan maksiat itu engkau lakukan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendolimi orang lain, maka tuntaskan dosa itu dengan meminta maaf kepadanya. Kalau pernah punya utang, ya bayar utangnya. Nggak bisa, astagfirullah ya Allah, mohon ampun kepadamu ya Rabb. Nggak bisa, teman-teman. Datangin orang, minta maaf kepadanya. Bang, jangan makan bakso di pojok sana, itu baksonya mengandung babi. Ih, iya kah? Akhirnya orang nggak ada yang mau makan ke sana. Antum nggak bisa cuma istighfar mohon ampun kepada Allah, tapi antum wajib hukumnya untuk meminta maaf kepadanya. Kalau perlu klarifikasi, ya, bapak-bapak, ibu-ibu telah beredar berita hoax yang mengatakan bakso ini mengandung babi. Saya yang membuat fitnah itu dan saya minta maaf. Wih, luar biasa. Gitu ya, sama kayak akhwat-akhwat kajian itu banyak yang memfitnah saya. Apa itu Ustadz Agus Khairul Huda itu? Orang Ustadz kok ganteng. Itu fitnah, begitu ya? Allahu Akbar. Harus minta maaf sama saya. Ya, maaf datang ke rumah Ustadz, mohon ampun ya, begitu. Dan perlu klarifikasi di depan teman-teman kantin sidak, teman-teman telah beredar berita hoax yang mengatakan Ustadz Agus itu ganteng. Itu fitnah. Dan saya mengklarifikasi, beliau tidak ganteng. Demi Allah, beliau itu ganteng banget, begitu ya. Itu lebih fitnah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat kantin sidak, dimanapun antum berada, perhatikan ya sahabat-sahabatku, ketika antum satu udah cerdas dalam meminimalisir kemaksiatan dan memanajemen dosa antum, tinggal satu lagi berarti apa tanggung jawabnya? Apa itu Pak Ustadz tadi? Yaitu memperbanyak amal ibadah. Maka muncul pertanyaan, kira-kira amal ibadah apa nih yang kira-kira tanda kutip ya menjamin kita untuk bisa mencicipi indahnya surga Allah? Kalaupun nggak bahasanya jangan menjamin lah Pak Ustadz. Setidaknya amal soleh ini berpotensi besar menyelamatkan kita, mendorong kita, menjerumuskan ana, menjerumuskan antum ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah yang saya sering ditanya oleh teman-teman, tak jalur apa yang antum pakai untuk masuk surga? Saya bilang kalau aneh ngambil jalurnya jalur investasi. Emang gimana tuh jalur investasi, Ustadz? Begini ceritanya teman-teman. Ada seorang pemuda ya, dia bekerja mati-matian mencari nafkah untuk anak istrinya. Saya tanya, kenapa sih bang semangat amat cari duit? Iya Pak Ustadz, ini untuk keluarga. Saya pikir kalau sehari itu untuk makan minum 100.000 mah udah cukup gitu ya. Tapi kenapa begitu ngototnya antum untuk mengumpulkan uang? Kenapa begitu ngototnya antum untuk apa bahasanya ya, memiliki tabungan? Jawabannya simpel, ini buat Ani investasi di masa tua. Ketika Ani udah di masa tua, kemudian Ani udah ngerasa punya kos-kosan, punya kontrakan, sehingga ketika saya udah tua, saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Di saat itulah, subhanallah, saya memiliki pemasukan yang bisa saya gunakan di masa tua saya nanti. Antum memikirkan investasi jangka panjang, tapi antum melupakan investasi jangka yang terpanjang, dan itu yang disebut dengan alam akhirat. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkanlah bekal apa yang akan kau gunakan di hari esok. Dan ulama ahli tafsir mengatakan hari esok itu maksudnya adalah hari akhirat kita. Sehingga berangkat dari situ, yuk motivasi diri kita. Sahabat-sahabat sidak, sahabat-sahabat kantin sidak, semuanya motivasi diri kita untuk menanamkan bekal yang kira-kira berinvestasi pada saat kita sudah meninggal dunia. Maka muncul pertanyaan, emang investasinya apa Pak Ustadz? Terinspirasi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan beberapa ulama muhaddis lainnya. Dan memiliki korelasi dengan beberapa hadis yang mirip maknanya, tetapi dengan redaksi yang berbeda-beda. Artinya secara sanad hadis ini nggak diragukan lagi keabsahannya. Ya, di situ Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Nabi kita? Apa kata Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, Inna mimma yulhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi. Ada amalan-amalan seorang mukmin, ya, perhatikan, dan kebajikan-kebajikan seorang mukmin tapi tetap terkoneksi kepadanya ba'da mautihi, setelah kematiannya. Amalan-amalan apakah itu? Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini disebutkan oleh Nabi ada 7 item atau ada 7 bagian. Apa saja? Dan ini saya menyebutnya dengan amalan investasi ya. Ya, ini amalan yang kita harapkan kelak. Kalau tadi bahasa Ustadz udah tua, kita duduk manis, kos-kosan jalan, duit masuk, kita bahagia. Nah kalau di sini beda, konsepnya kita mati di kuburan, udah tenang, udah nyaman, dan di saat itulah kita baru tersenyum menantikan investasi yang kita dapatkan. Terinspirasi dari guru saya, beliau pernah berkata, waktu itu beliau berdakwah pagi, siang, malam. Ya, saya dulu mondoknya di Jawa Timur, di Gresik ya, mungkin ada orang Gresik juga di sini. Jadi waktu Ustadz mondok di sana di Mamba Solihin, guru saya itu orangnya pendakwah juga, keliling kanan kiri pagi siang malam. Kemudian saya tanya, Ustadz antum nggak capek? Kata beliau capek. Terus kenapa antum berdakwah siang pagi malam? Apa antum nggak butuh istirahat? Apa jawab beliau? Perhatikan, perhatikan, istirahatnya orang yang beriman itu bukan di dunia. Istirahatnya orang beriman itu ketika engkau terbaring di dalam kuburan. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia ini adalah tempat untuk kita bermujahadah. Ini medan perang. Nggak ada sejarahnya orang di medan perang nanti. Nggak ada sejarahnya orang di medan perang ketiduran, ngantuk, malas, main HP, buka buka YouTube, Google dan lain sebagainya, nggak ada. Ini adalah mujahadah, perjuangan kita. Maka untuk itulah sahabat-sahabatku yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, apa saja yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, ini amalan-amalan yang terkoneksi kepada seorang mukmin walaupun dia meninggal dunia, adalah ilman allamahu wa nasarah. Nabi Muhammad SAW mengatakan yang pertama, ilmu yang kau dapatkan, kau praktekkan dan kau sebarkan kepada sesama manusia. Ya, jadi sahabat-sahabat kantin sidak, ini setiap ada kajian, yuk dicatat yang banyak pelajarannya, diserap ilmunya. Setelah antum serap ilmunya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian
ilmu yang antum serap itu antum rasakan kenikmatannya, kemudian antum share kepada sesama. Subhanallah, ya. Maka setiap ilmu yang antum dapatkan dan antum share itulah akan menjadi investasi yang maha besar. Misal contoh nih, ada seorang ibu namanya Ibu Tina. Ibu Tina ngajakin Ibu Tini pengajian. Mbak, ayo kajian ya di Sidak. Ada acara kantin Sidak. Oke, datang. Nah, Bu Tina nggak terima. Ya kan, ketika mendengar kabar bahwa Bu Tini dapat 2 pahala, Bu Tina dapat 1 pahala. Jadi Bu Tina ngajakin Bu Tini tadi. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Nah, ini kami ulangi kembali. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya kalau kita ambil pelajaran dari apa yang Ustadz jelaskan, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di sini ada orang ngajak kebaikan. Misal tadi saya ulangi lagi ya, Bu Tina ngajakin Bu Tini. Maka Bu Tina mendapatkan 2 pahala. Gitu. Kemudian Bu Tini mendapatkan 1 pahala. Bu Tini nggak terima, dia ngajakin Bu Tono. Ya kan, Bu Tono kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ulangin kembali. Jadi ketika Bu Tono ngadain pengajian, dia mendapatkan pahala 1 begitu. Teman-teman, Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi, teman-teman yang berbahagia, disitulah akhirnya beliau, luar biasa ya, teman-teman, mendapatkan pahala double seperti seorang yang mengajaknya. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, idza da'a, ya, jika seorang laki-laki memanggil orang li akhihi, kemudian dipanggil pada kebajikan, kana lahu mislu ujrati man tabi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengajaknya tadi, ya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang diajaknya tadi. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu merupakan satu keutamaan yang dahsyat, keutamaan yang spesial yang diberikan Allah kepada seorang manusia, ya, yaitu ketika dia mendapatkan ilmu, menebarkan ilmu kepada sesama. Maka kajian-kajian seperti ini, ayo teman-temannya, ini dikencenginya. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman kantin Sidak yang luar biasa mengadakan kajian online yang spesial ini. Insya Allah ini merupakan jerih payah yang juga memberikan nilai pahala kepada orang lain. Begitu indahnya sampai Nabi Muhammad mengatakan, la hasada illa fisnain, kata Nabi. Tidak ada hasud kecuali pada 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang diberikan Allah ilmu, fasallata ala halakatihi. Kemudian dengan ilmu itu, Masya Allah, dia pun menggunakan ilmu tersebut untuk merupakan sebuah kebajikan, ya. Ilmu diberikan kepada orang atau diberikan malan, harta, dan fasallata ala halakatihi, dengan harta tersebut dia gunakan untuk menebarkan amal kebajikan, bersedekah kepada sesama, menebarkan kebaikan pada sesama. Masya Allah, ya, ala kulli hal, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ayo bareng-bareng banyak ngaji, biar ilmu kita makin lapang, ya kan, jadi orang nggak gampang terprovokasi. Kalau orang nggak punya ilmu, gampang diprovokasi, kan, begitu. Baik, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah awwaladan, kata Nabi Muhammad SAW, seorang anak sholihan, yang solih, tarokahu, yang diinvestasikan orang tua kepadanya, artinya dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Ya, teman-teman, apakah seorang anak di sini harus anak kandung Pak Ustadz? Tidak. Anak siapapun diperbolehkan. Ya, termasuk bagaimana program Sidak atau program teman-teman pecinta Quran, ya, yang memberikan investasi yang luar biasa. Dengan cara apa, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik para hufadzul Quran, para pecinta-pecinta Al-Quran. Maka antum semuanya yang ikut di dalamnya akan mendapatkan nilai investasi yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin yang perlu kita pertegas dan perlu kita perjelas, ya, agar kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang perfect dan sempurna dalam hal ini. Maka kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar, ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang berbakti kepada sesama
manusia maupun kepada orang tuanya. Itu poinnya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mondokin anak juga bagian dari itu ya. Kita pondokin anak-anak kita. Pak Ustadz, nanti kalau anak dipondokin, takutnya nanti anakku itu jadi ustadz. Kasihan. Jadi ustadz ini ceramah gitu nggak diperhatiin begitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bilang siapa yang bilang begitu? Ya, anak mondokin anak katanya nanti nggak diperhatiin, pengen jadi anu aja Pak Ustadz, pengen jadi seorang dokter aja. Saya bilang ya nggak semua anak mondok jadi dokter ya teman-teman ya. Tidak semua anak mondok itu jadi dokter. Teman-teman mohon maaf, tidak semua anak mondok juga jadi ustadz. Semua itu ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di pondok mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat begitu. Yang dengan ilmu itu Masya Allah ya teman-teman, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, nanti kalau dipondokin jadi ustadz. Saya bilang enggak mesti. Saya 3 bersaudara teman-teman. Kakak perempuan malah jadi bidan. Adik laki-laki, LC juga, sama LC juga, sama ustadz juga. Sebenarnya dari Kairo begitu. Itu bukan jadi ustadz, malah jadi konsulat. Sekarang ditugaskan di KBRI Dubai. Nah, teman-teman yang berbahagia, dari 3 bersaudara yang jadi ustadz cuma saya. Ya, itu juga cuman karena nggak ada pilihan gitu ya. Ya, kalian pikir enak juga teriak-teriak begini nggak diperhatikan begitu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tadi dididik anaknya. Yuk, ibu-ibu ya, agar nanti kita meninggal dunia, yang kita dapatkan, sekali lagi Ustaz ulangin, yang kita dapatkan investasi. Ketika anaknya datang gitu di atas kuburan, kita di dalam kuburan, kemudian anak kita berdoa, Rabbi fili wali-walidayya, Tuhan ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidikku. Perhatikan, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidikku ketika aku kecil. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran tuh. Ilmunya apa? Bahwa apa yang kau dapatkan, Ustaz ulangin ya, apa yang kau dapatkan di dunia nanti ketika masuk langit, apa yang kau dapatkan di akhirat nanti, itu bergantung pada apa yang kau investasikan di dunia. Anak-anak dipondokkan dengan serius, pengorbanan orang tua yang luar biasa. Ya teman-teman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencicipi apa yang kau tanam. Maka ada orang tua nggak mendidik anaknya dengan serius, maka tidak mendapatkan keutamaan itu. Wal'iyadzubillah. Ya, itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga atau mushafan warrasahu kata Nabi. Yaitu mushaf Al-Quran yang diwariskan kepadanya. Jadi artinya ketika kita punya rezeki, yuk kita beli Al-Quran. Kita wakafkan tuh di masjid. Letakkan di musola. Maka teman-teman saya sering bilang sama teman-teman tuh, kalau antum misalnya ngewakafin Al-Quran, kira-kira aja, yuk kita muhasabah. Kira-kira aja teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih bagus, lebih tua mana umurnya Quran dengan antum yang nyumbang. Ya, kita sepakat pasti umur Quran itu jauh lebih tua dari kita. Kebayang antumnya sudah meninggal dunia, saya ulangin lagi, kebayang antumnya udah meninggal dunia, tapi Qur'annya tetap ada. Coba antum bayangkan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum sudah berbentuk tanah, hancur di dalam tanah, tapi Quran itu tetap dibaca oleh anak-anak kita, penghafal-penghafal Quran. Ya Allah. Setiap umatnya akan terus menginvestasikan nilai pahala buat antum yang ada di sana. Dan ini masalah seperti ini memang tidak akan bisa kita pahami, teman-teman. Kenapa? Karena kita masih hidup di alam dunia. Nanti kalau kita udah meninggal dunia, baru yang seperti itu mulai terasa. Ya, sehingga berangkat dari situ jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang belum pernah ngerasain nikmatnya jengkol, bakal kesusahan dijelasin kalau jengkol itu nikmat gitu lah. Kalau dia cuman nyium doang gitu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak bakal mau makan jengkol. Tapi kalau antum udah ngerasain jengkolnya, baru antum percaya kalau jengkol itu nikmat. Begitu pula dengan ketika kita menyedekahkan Al-Quranul Karim, kita wakafkan di pesantren, kita wakafkan di rumah tahfiz, kita titipkan di teman-teman sidak untuk disyiarkan Quran ini ke Indonesia seluruhnya. Teman-teman mulai berpikir di saat itu Allahu Akbar. Kita akan merasakan ketika nanti kita meninggal dunia. Antum baru akan merasakan
betapa indahnya ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya manfaat dari Quran yang kita wakafkan di lembaga-lembaga tersebut. Itulah yang dikatakan Nabi tadi, au mushafan warrathahu, atau mushaf yang diwariskan. Kemudian berikutnya adalah au masjidan banah, masjid yang kau bangun. Nah, sahabat-sahabatku yang berbahagia, perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita berbicara tentang konsep pembangunan masjid ya. Kalau punya rezeki, yuk teman-teman ya. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hadis-hadisnya. Nabi mengatakan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man bana lillahi masjidah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka khusibat lahu, akan diberikan kepadanya, yabtaghi bihi wajhullah, dengan syarat dia ikhlas kepada Allah, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah menjanjikan dia akan dibangunkan kerajaan di surga. Hadis sahih riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat-sahabatku yang berbahagia, kalau punya rezeki, sumbang sekecil apapun, nggak masalah. Sedekah mah jangan dilihat dari jumlahnya. Ya, yang penting banyak tapi ikhlas, ya. Daripada sedikit tidak ikhlas, begitu ya. Jadi jangan dilihat dari jumlahnya. Yang penting banyak tapi ikhlas. Ya, dan tidak mesti banyak, ya, tidak mesti banyak. Yang penting jangan sedikit. Itu aja pesan Ustadz, ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada pilihannya, ada 1.500.000, ada bla 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 sampai 100.000. Enggak masalah teman-teman, ya, enggak masalah. Besar kecilnya sedekah yang kita sampaikan itu, saya ulangi lagi, itu bukan bergantung pada nominal yang antum berikan. Sekali lagi, satu lagi, bukan bergantung pada nominal yang antum berikan, tapi lebih pada berapa rasa pengorbanan yang antum dapatkan. Al-ajr biqadril masyaqqah, bahwa pahala itu bergantung pada beban berat. Semakin berat yang antum rasakan, semakin gede pula pahala yang antum dapatkan. Makanya Nabi mengatakan, sabaqa dirhamun bidirhamain, kata Nabi, bahwa 1 dirham telah mengalahkan 2 dirham. Qila lahu, maka dikatakan, ya Rasul, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana mungkin itu terjadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ada 1 dirham mengalahkan 2 dirham, karena 1 dirhamnya orang yang miskin jauh lebih berharga dibandingkan dengan 2 dirhamnya orang yang kaya. Ya, jadi kalau ada pembangunan masjid, bismillah. Ustadz, Ani nggak bisa banyak-banyak. Ani cuma mau nyumbang semen 10 sak. Nggak apa-apa. Di setiap 1 bungkus semen yang antum tanam, demi Allah, di setiap 1 biji kerikil yang antum tanam, demi Allah, di setiap 1 biji besi yang kau tanam, ada nilai pahala besar yang kelak akan terus mengikat antum kepada masjid itu, akan terkoneksi sepanjang masa, dan setiap orang beribadah di atasnya, maka antum akan mendapatkan nilai pahala yang luar biasa pula. Ya, tadi poinnya, yang penting nanti kalau bangun masjid jangan ngegas doang. Karena kadang-kadang orang bangun masjidnya aja digas, tetapi isinya, mohon maaf ya, sahabat-sahabatku, kajiannya jarang, jemaahnya sedikit, ya. Ini yang nggak boleh nih. Kadang-kadang Ustadz berdakwah nih bukan cuma di masjid yang kecil-kecil ya. Artinya kalau masjid kecil jemaahnya dikit, oke lah, masih wajar. Ini kadang-kadang masjid-masjid yang gede. Di Islamic Center, jemaahnya cuma 2 saf. Coba bayangin. Masjid selevel Masjid Agung, jemaahnya cuma 1,5 saf, belum dipotong pajak, ya. Beda kalau di masjid tempat Ustadz berada, karena Ustadz awasin tuh, masjid itu jemaahnya bisa full sampai keluar, ya. Keluar, karena tidak ada yang di dalam, di luar semua maksudnya orangnya, ya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi artinya membangun masjid harus diiringi dengan semangat menghidupkannya, karena selain terbangunnya masjid itu selain menghadirkan kebahagiaan, ini saya sering sampaikan dalam kegiatan-kegiatan semisal boleh dibilang kayak model
pembukaan atau ya launching masjid begitu, hadis ini selalu saya sampaikan. Apa itu Pak Ustadz? Saya bilang, saya bangga masjid ini berdiri karena Allah pasti tersenyum melihatnya. Tapi antum wahai panitia, jangan gaya, jangan gampang bangga, karena kalau masjid ini sudah berdiri, itu challenge dari Allah untuk antum. Apakah antum bisa menghidupkan masjid ini atau tidak? Karena kalau masjid ini tidak hidup, tahukah apa yang terjadi? Masjid itu menjadi program akselerasi percepatan akan datangnya hari kiamat. Ya, akan datangnya hari kiamat wal iyadu billah. Nih perhatiin, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan perkara yang mudah. Ini bukan perkara yang simpel, sahabat-sahabatku. Nabi mengatakan wala taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai datang orang membangga-banggakan membangun masjid, tetapi tidak mementingkan daripada isi yang ada di dalamnya. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima adalah aubaitan. Ya, dil aitam. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau membangun libni sabil untuk anak yatim, untuk anak-anak jalanan. Inilah mungkin yang disebut dengan pesantren. Ya. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah ya, ini merupakan perjuangan. Makanya Ustadz bangga lah melihat warga muslimin hari ini, Masya Allah, bersemangat itu untuk mengeluarkan dana, apalagi untuk program-program yang seperti teman-teman kantin sidak juga luar biasa lakukan. Ustadz sudah membaca beberapa profil di Instagramnya. Saya cukup kagum lah melihat kegiatan yang indah itu. Dan Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz juga sama melakukan tindakan yang sama seperti teman-teman. Kita membangun komunitas di Balikpapan, kita membangun pesantren juga. Yang Alhamdulillah itu semua kejutan dari Tuhan ya. Saya dulu tuh bercita-cita gini, saya pengen ya Allah pesantren itu jangan selalu di pinggir kota gitu. Saya pengen pesantren itu betul-betul berada di tengah kota. Ya kan, kemudian doa saya itu saya sampaikan ke teman-teman yang lain, pada ngetawain, antum ini terlalu idealisme Ustadz. Semua orang juga pengen pesantren di tengah kota. Tapi siapa orang yang berani wakaf tanah di tengah kota? Ya kan, di mana di kota Balikpapan sendiri untuk tengah kota harga pasaran 2 juta sampai 3 juta per meter. Siapa yang mau wakaf tanah semahal itu? Saya bilang antum semakin menghina, ana semakin yakin Allah akan mengabulkan apa yang ana doakan. Ya, Alhamdulillah sampai bertemu dengan orang yang berani mewakafkan tanahnya seharga sekian M, kemudian Ustadz ini saya wakafkan, saya nggak minta apa-apa dari Ustadz, saya cuma minta satu aja Ustadz. Apa? Ustadz apalin muka saya. Ustadz apalin muka saya. Kalau nanti Ustadz masuk surga duluan, amin ya Allah. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Kata beliau, Ustadz cari muka saya. Kalau Ustadz gak nemu wajah saya, Ustadz ngomong ke Allah. Ustadz komplain ke Allah. Ya Allah, ada orang yang dulu pernah mewakafkan tanahnya untuk pesantren. Dia tidak ada. Tolong masukkan dia ke dalam surga. Itu cuma permintaan saya itu aja Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, saya bilang insya Allah. Siapapun yang saya kenal wajahnya. Termasuk Mas Sidik yang dari tadi tersenyum sendiri. Saya apalin wajahnya. Kalau nanti insya Allah siapapun di antara kita yang meninggal duluan, ini semua akan saya cari di mata Allah. Ya Allah, di mana orang-orang kantin sidak itu. Ya ini tentunya yang kelihatan wajahnya. Adapun yang atau ditutup kameranya, wallahu a'lam, Ustaz nggak ngelihat wajahnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran ya untuk kita bersama. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo bismillah, ini momen kebangkitan kita. Kemudian berikutnya kata Nabi Muhammad SAW, au nahron ajro, atau sungai atau sumur yang kau borkan dan itu kau berikan kepada orang lain. Ini investasi sepanjang masa teman-teman. Saya jadi teringat pada beberapa waktu yang lalu saya kedatangan komunitas gitu ya. Komunitas itu datang, Ustaz, Ani punya duit 30 juta. Tapi saya ingin sedekahnya ini bersifat forever, selama-lamanya. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz ya? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bilang sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gini aja dah, uangnya bawa sini. Diapain Pak Ustadz? Kita bangun sumur di salah satu pesantren di daerah pinggiran kota Balikpapan. Akhirnya kita ajak ke sana, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ustadz ajak dia ke sana, ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah itu
Apa yang terjadi? Saya bilang, yuk kita bangun di sini aja deh sumurnya. Kita kasih nama sumurnya Ar-Rauma gitu ya. Pak Ustadz, kenapa itu dikasih nama Ar-Rauma? Saya ceritain. Jadi ceritanya begini, Bu. Dulu itu Sayyidina Utsman ibnu Affan ada cerita. Diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad itu mengalami masalah karena para sahabat udah mulai kebingungan. Ini gimana nih kita mau mengatasi masalah air? Karena kalau di musim normal oke, fine, airnya banyak. Tapi di musim kemarau itu cuma ada satu sumur yang bertahan. Dan sumur itu bernama sumur Ar-Rauma dan itu dimiliki oleh seorang Yahudi. Teman-teman tahu sendiri lah, Yahudi kan keji banget ya, licik begitu. Nah, apa yang terjadi? Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ya sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang-orang datang, kami mau ambil air, kata orang Yahudi, oke, tapi saya kasih harga yang berbeda. Nah, ketika harganya dinaikkan, para muslimin bingung, nggak kuat. Mereka ngeluh kepada Rasul, ya Rasulullah, kami nggak kuat lagi untuk beli air sumur Ar-Rauma. Orang Yahudi ini menaikkan harga dari harga yang normal, ya Rasulullah. Nah, disitulah, teman-teman yang berbahagia, perhatiin, disitulah akhirnya Nabi berkata begitu, siapa yang membelikan sumur Rauma ini, maka aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Utsman bin Affan tanpa banyak berbicara mengangkat tangannya, "Ana ya Rasulullah," saya ya Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau berkata, "Berdirilah Utsman dan besok berangkatlah untuk menebus sumur itu." Akhirnya masalah udah berakhir. Belum, karena Yahudi ini tidak bodoh. Yahudi ini kemudian berkata, ya, aku tidak jual sumur ini. Utsman berkata, udahlah jual aja. Enggak, aku enggak jual. Aku tahu ini berinvestasi. Akhirnya Utsman bilang, oke, kalau gitu gini aja dah. Gampang-gampangan aja ya. Kalau dijual harganya berapa? Ya mungkin 100 koin dinar misalnya, koin emas. Kata Utsman, ya sudah. Gini aja. Aku beli sumur ini 100 koin dinar. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang bagi sahabat-sahabatku yang mau membeli sumur ini, aku akan beli ini 100 dinar plus ditambah lagi ini setengahnya kongsi milik kamu juga. Akhirnya Yahudi ini mikir gitu kan, wah ini kalau sudah dibeli harga 100%, sudah dibeli harga 100%, masih punya hak di situ, wah siapa yang nolak gitu. Akhirnya subhanallah si Yahudi pun berkata, oke, kalau gitu oke, deal. Hari pertama, dia jualan air, mulai sepi. Hari kedua, tambah sepi. Hari ketiga, gak ada orang beli. Disitulah dia mulai penasaran, ada apa yang terjadi. Akhirnya malam-malam dia ngintip, ketika jatahnya Utsman lagi memegang sumur tersebut, ternyata Utsman menggratiskan sumur itu kepada seluruh kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dan pada saat itulah si Yahudi menyadari bahwa dia udah kena jebakan Batman-nya Utsman, dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan Utsman dan membiarkan sumur itu dimiliki Utsman, dan sumur itu hari ini menjadi sumber utama PDAM versi Madinah, begitu? Menjadi sumber utama PDAM versi Madinah, dan penghasilan uangnya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu digunakan sebagai uang wakaf untuk menghidupkan Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Jadi jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Sayyidina Utsman menjadi satu-satunya manusia yang sudah meninggal ribuan tahun tapi namanya tetap terdeteksi memiliki rekening yang ada di kota Madinah. Dan sekarang Masjidil Haram kalau teman-teman dudukin itu kan Masya Allah ya, selalu empuk ambalnya. Itu rasanya kayak pantatnya tergigit, set begitu, Allah. Itu saking empuknya begitu. Ya, sama kayak di tempat kami, di kampung kami, itu ambalnya kalau didudukin itu rasanya kayak tergigit gitu, set begitu. Karena saking tipisnya begitu ya, karena banyak semutnya, digigit semut betulan itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama
Ya teman-teman, ayo bismillah kita contoh Utsman. Kalau kita nggak bisa sehebat beliau, setidaknya bisa membangun sumur atau sungai yang dialirkan, dan itu merupakan suatu amalan yang luar biasa. Kemudian teman-teman, yang terakhir, ini udah terakhir ya. Ini kalau udah terakhir itu wajahnya kayak terang begitu, Masya Allah. Ya. Wajah antum ini terlihat kayak semangat gitu. Kalau dengar kata terakhir ya, ya. Padahal yang terakhir ini mau saya bagi jadi 15 bagian. Ya, jadi kurang lebih nanti selesainya kalau versi Kalimantan Timur mungkin jam-jam 1:30 lah ya. Kita akan selesai. Ya, kalian kira-kira mau nggak ini? Ya kalau kalian mau, saya nggak mau gitu maksudnya ya. Jadi teman-teman, karena kalau kajian offline itu semangat karena ada minumannya, ada konsumsinya. Ini kalau kajian online dulu kering gitu kayak nggak ada apa-apanya. Iya tapi nggak masalah. Sebenarnya apa namanya? Kalau niat itu bisa aja. Kemarin Ustadz pernah ceramah di ini online di Perancis. Ya, Masya Allah teman-teman, ketika Ustadz lagi online di Perancis, teman-teman yang berbahagia, selesai kajian, ada Gojek datang. Tat, ini makanan buat Ustadz. Masya Allah, barakallah, barakallah. Saya ambil makanannya, ada tulisan gini, dari yang mencintai antum dari Perancis. Saya jadi terenyuh, ya Allah, ya. Kalau dari Perancis aja itu bisa ngirim makanan ke Balikpapan, apalagi cuma dari Pontianak, ya, pasti harus lebih mudah itu mestinya, harusnya begitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa sahabatku. Yang terakhir adalah sodakotan ajroha min malihi, fisihatihi, wahayatihi, yaitu sedekah yang kau berikan di saat engkau masih sehat, dalam kondisi sehat, dalam kondisi mengharapkan kematian, ya, atau saya ulangi, mengharapkan kehidupan, dan antum masih jauh dari kematian, itu yang antum rasakan, dan antum tetap bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi Allah sahabatku, demi Allah, itu adalah sedekah yang akan menyelamatkan antum dari panasnya api neraka. Ya, hanya buat teman-teman, ayo yang rezekinya dilapangin sama Allah, ya. Buat teman-teman yang rezekinya dilapangin sama Allah, yuk gemar-gemar sedekah mumpung kita masih hidup, apalagi dengan teman-teman yang ada di Sidak begitu juga ya. Programnya udah cukup jelas ya, untuk membantu adik-adik yatim, adik-adik tahfiz yang menghafal Quran. Kebayang kalau mereka membaca Quran, anak-anak tahfiz tidak pernah membaca sedikit, karena kalau metode penghafalan Quran itu dengan metode apapun teman-teman ya, dengan metode apapun pasti akan menggunakan sistem tikror. Tikror itu berulang. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Misal contoh, dia ngapalinnya begini Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Baru digabungin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Digabungin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Begitu modelnya. Jadi kalau antum berinvestasi pada anak-anak penghafal Quran, apa yang terjadi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap dia menghafal satu ayat, dia akan mengulangi 10 bahkan lebih dari 12, 13 sampai 20 kali, maka itu menjadi investasi antum forever, selama-lamanya. Dan ini merupakan keutamaan yang dahsyat, yang agung yang diberikan Allah kepada kita. Selain jadi motivasi kita untuk belajar ngaji Quran juga. Ya, apalagi nanti anak-anak kita didik juga menjadi penghafal Quran. Cari mantu begitu. Jangan cari mantu berapa penghasilanmu. No, cari berapa gajimu. Begitu. Bukan. Ya, tetapi berapa hafalan Qur'anmu. Allahu Akbar ya. Jadi dulu tuh ada kiai punya anak cantik begitu. Dilamar 3 cowok ganteng-ganteng. Pak kiainya bingung. Pilih yang mana ini? Akhirnya pertama, siapa namamu? Nama saya Anas Kiai. Anas, hafal kau surat Anas? Hafal Kiai. Baca. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Yang kedua, siapa namamu? Nama saya Torik Pak Kiai. Torik, baca surat At-Torik. Wassama'i wattariq. Mantap. Ya, yang ketiga ini anak Sidak ini. Hei, siapa namamu? Nama saya siapa? Nama saya Ali Imran Pak Kiai. Bagus. Ya, panjang surat Ali Imran. Ya sudah, karena nama Ali Imran, baca sudah surat Ali Imran. Pak Kiai, nama saya Ali Imran, tapi panggilan saya Qul Wallahu Ahad Pak Kiai ya.
ngeles dia ya. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah, insya Allah inilah amalan-amalan yang berinvestasi forever untuk selama-lamanya, dan mudah-mudahan menjadi semangat buat teman-teman atas keberkahan yang ada, dan semoga Allah berkahi kita, anak antum semuanya dikumpulkan Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan kepada moderator. Tafadhal. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah Ustaz Agus Khairul Huda. Masya Allah. Bagian-bagian airnya lumayan ya. Buat mata kita jadi terang kembali, Ustaz. Masya Allah. Izin Ustaz, kita akan menyampaikan resume dulu. Nanti akan ada penanyaan, saya akan simulasi sedekah tadi. Baru kita tanya jawab, Ustaz. Nah, insya Allah izin membacakan dulu. Tadi tema kita malam hari ini itu masuk surga jalur mana? Surga jalur mana? Kan masih banyak yang bertanya nih. Apakah cuma bisa lewat sholatnya kita? Apakah cuma bisa lewat sedekah-sedekah yang kita lakukan setiap harinya? Atau perlu amalan-amalan lainnya? Nah, resume ayah, bunda, bang, kakak semuanya insya Allah pada mencatat semuanya. Nah, izin saya membacakan hasil catatan saya, walaupun terpotong-potong sudah tadi ya, karena ada gangguan sedikit di sini. Semua yang ada permulaannya pasti ada akhirnya. Maka setiap kehidupan itu pasti ada kematian. Tadi ada diceritakan dari Ustaz Agus, cerita seorang pemuda yang sakit ya, yang awal ketemunya masih gemuk, masih sehat, bugar. Ketika ketemu di rumah sakit sudah dalam keadaan kurus kering karena terkena kanker dan divonis umurnya tinggal 6 bulan lagi. Allah Akbar. Maka umur itu nggak bisa ditebak. Bisa duluan yang lebih muda yang meninggal dipanggil Allah, bisa juga yang lebih tua itu ya. Nggak ada yang bisa memastikan. Tuhan andaikan kau. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari cerita tadi. Tuhan andai kata kau hidupkan aku kembali. Ini impian-impian orang yang udah meninggal. Aku berjanji akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi apa jawaban Allah? Kata Allah, tapi aku tidak akan memberikan kesempatan mengulang kembali untuk kau hidup kembali di dunia. Maka kita yang sampai saat ini masih Allah titipkan nyawa, masih Allah titipkan nafas sampai hari ini, gunakanlah untuk beramal soleh sebaik-baiknya. Nah, tadi juga Ustaz menyampaikan investasi akhirat lah bahasanya. Amal investasi ada 7 tadi. Semoga dicatat semua. Ini anak agak kepotong-kepotong tadi karena suaranya juga putus-putus. Yang pertama tadi ada ilmu yang bermanfaat ya. Yang kedua tadi terpotong. Yang ketiga ada mushaf Quran yang diwariskan. Kemudian ada masjid yang kita bangun ya. Kemudian ada sedekah jariyah, kemudian juga ada memberikan tempat hidup, tempat berdiam, tempat orang-orang untuk menghafal Quran, belajar, dan para fakir-fakir miskin. Nah, yang menarik di akhir tadi cerita dari para pemuda-pemuda yang ingin melamar anak-anak kiai tadi ya. Kalau ingin mendapat mantu yang baik itu jangan lihat dari penghasilannya, tapi tanya berapa hafalannya, gitu ya. Jadi ayah, bunda, bang, kakak, saya share screen lagi. Ini mungkin karena ada yang baru masuk juga ya, di ruang Zoom kita. Saya sampaikan kembali, ingin menyampaikan ulang di kegiatan program infak cetak hufaz. Nih, saya izin share screen dulu. Nah, untuk abang kakak ya, bunda yang baru bergabung di kajian rutin Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, kita punya program yang insya Allah jelas peruntukannya, karena nanti program ini akan langsung disalurkan kepada tujuan yang telah dituliskan dalam programnya. Infak cetak hufaz, dari namanya saja sudah jelas ya. Infak yang kita keluarkan langsung diberikan kepada hufaz. Hufaz itu para penghafal Quran atau hafiz, karena jamak makanya disebut hufaz. Programnya seperti apa? Nah, programnya itu kita rutin berani komitmen, masang komitmen untuk
siap infak 100.000 dalam 3 tahun, selama 3 tahun, setiap bulannya 100.000 selama 3 tahun untuk membiayakan kehidupan dan kebutuhan adik-adik santri penghafal Quran. Nanti setelah bergabung, setelah infak akan disatukan dalam satu grup. Ini bisa dilihat nih. Nah, kita akan buat profilingnya, ada videonya juga nanti. Ini ada daftar siapa yang sudah berinfak nih. Jadi kita update juga setiap bulannya di grup-grup itu. Nanti ayah bunda yang ikut program ini akan disatukan dalam satu grup dengan santrinya, dengan musyrifnya, dengan pengasuh di pondoknya, juga dari penanggung jawab sidak. Nanti bisa komunikasi langsung sama santrinya, bisa teleponan, bisa video callan, nanti bisa request doa Jumat, ya setiap Jumat, dan masih banyak lainnya. Satu, jelas penghimpunannya berapa dan dari siapa saja. Jelas siapa dan di mana santri penerima manfaatnya, akan dikasih juga info tempat pondok santrinya belajar menghafal. Jelas juga perkembangan hafalan dan pendidikan santrinya. Nah, ini bisa dibacakan lagi nanti. Silakan diklik linknya, ada dari kolom komentar oleh admin kita ya. Ada banyak ini. Poin pertama sampai ke 7. Untuk bergabungnya gimana? Pertama kita bisa pilih nominal. Di sini ada dari 3 juta, 1.500.000, 1 juta, sampai 100.000. Ini menyesuaikan dengan kemampuan ayah bunda semuanya ya. Yang mampu 3 juta, ya langsung 3 juta. Nanti satu grup sama santrinya berdua aja. Sama musyrifnya juga. Kalau mampu 100.000, berarti nanti satu grup 30 orang. Karena dana yang dibutuhkan setiap santri adalah 3 juta. Nah, nanti tulis nama, ini saya sudah contoh tadi, nama, aktif, nomor HP-nya juga ditulis. Langsung klik daftar sekarang. Nah, maka ketika halamannya sudah begini, data ayah bunda akan langsung masuk ke admin kami, nanti akan dihubungi langsung. Insya Allah seperti itu ya. Di kolom komentar sudah dikirim ya linknya ya. Nah, disimpan dulu ayah bunda linknya kalau belum bisa. Karena di sini nggak langsung harus mengirim infaknya. Bisa komunikasi dulu sama adminnya. Gimana prosedurnya dan sebagainya. Bahkan nanti bisa menanyakan menjadi mitra fundraising atau jadi mitra menyediakan santrinya. Kalau ada yang punya pondok, ada yang punya rumah Quran, bisa mengikuti jadi mitra penerima manfaat gitu ya. Insya Allah begitu. Kita kembali lagi ke forum kajian kita. Insya Allah ada sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya ya. Menggunakan fitur angkat tangan. Ini ada baru 1 orang, ada 2 orang. Bentar. Ini ada Kak Rani dan Kak Maimunah. Ada Bu Misra lagi. Ini kita kasih kesempatan pertama untuk Ibu Kak Rani ya, masih muda kayaknya. Kak Rani boleh langsung bertanya ke Ustadznya Kak. Tapi dihidupin dulu, boleh dihidupin dulu ininya kameranya, biar Ustadznya bisa melihat juga. Sebentar. Ya, siap. Oh, ada banyak nih, Ustaz. Ada 4 sudah ada yang angkat tangan. Insya Allah. Biasanya lama sesinya sesi di pertanyaan, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Makin seru pertanyaannya, makin banyak yang nanya nanti. Monggo, Kak Rani, Anda tambahin di spotlight ya. Assalamualaikum Ustadz. Tadi suaranya sorry belum dinyalain. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dulu ya gantian deh. Kak Rani dulu, Kak Rani. Ya. Uh, Gini, jika misalnya kita menjolimi seorang gitu, misalnya kita punya kesalahan ataupun punya hutang pada seseorang, tapi kita udah gak tahu gitu di mana orang itu berada gitu, atau udah gak ada atau apa gitu. Itu gimana cara kita menebus dosanya itu gitu? Ngomong gitu. Baik. Terima kasih. Dijawab langsung atau gimana ini? boleh langsung, Kak. Baik, terima kasih ya buat Kak Rani Nurani dari Tasikmalaya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih soal pertanyaan yang cukup bagus. Bertanya tentang hutang ya.
Ya, sepertinya kayaknya punya utang nih kalau melihat dari wajahnya nih. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua yang ada di link Zoom ini Ani doain ya Allah, mudah-mudahan siapapun yang punya utang Allah lunaskan utang-utangnya insyaallah ya. Ya, siapapun yang jomblo Allah temukan dengan jodoh yang soleh dan solehannya. Baik, sampai Amin, ya Allah. yang berbahagia. Yang amin itu berarti masih jomblo betulan dia. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kita punya utang, wajib bayar? Oh ya, wajib, karena utang itu tidak akan terputus bahkan dengan kematian, ya teman-teman ya. Sehingga berangkat dari situ utang itu cuma bisa lunas dengan cara bayar. Yang kedua dibayarin, yang ketiga diikhlaskan. Kalau 3 item ini belum ada, maka utang itu tetap akan menjadi utang untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan dari Mbak Rani tadi, Pak Ustadz, terus gimana kalau misalnya kita punya orang yang kita berhutang, kita pengen bayar, orangnya nggak ada. Orang itu udah nggak ada. Maka apa yang kita lakukan? Pertama, pastikan dulu untuk mencari ahli warisnya. Jadi ketika misalnya contoh nih, Ani punya utang sama seseorang gitu, si Fulan, kemudian Fulan ini udah nggak ada Pak Ustadz, entah meninggal dunia atau hilang jejak, maka datangi ahli warisnya, bayar kepada ahli warisnya. Itu poin yang pertama. Tapi apabila kemudian ahli warisnya pun tidak ada, ini hilang betul-betul di telan bumi, maka sahabat-sahabatku yang kita ambil adalah uang itu kita sedekahkan kepada lembaga-lembaga amal sosial yang nilai pahalanya, satu lagi, yang nilai pahalanya kita peruntukkan kepada orang yang kita hutangin tadi. Misalnya Bapak Fulan, ya kita bersedekah dalam hati kita niatkan, ya Allah, pahalanya Ani berikan kepada Bapak Fulan bin Fulan yang dulu pernah saya berhutang tapi belum berbayar. Kemudian yakinkan hati kita bahwa kita benar-benar berkomitmen untuk itu dengan cara memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Dan itu berlaku juga untuk dosa-dosa yang lain ya, bukan hanya utang. Contoh misalnya Mbak Rani pernah menyakiti seseorang yang kemudian seseorang itu dicari-cari udah nggak ada. Nah, terus gimana nih? Ya kan yang harus dilakukan? Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Mbak Rani bisa saja melakukan dengan cara mendatangi keluarganya untuk meminta maaf. Tapi kalau ternyata orang itu udah nggak ada atau bahkan sudah meninggal dunia, maka cara terbaik yang dilakukan adalah banyak mendoakan kepada beliau yang telah meninggal dunia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah begitu Kak Rami. Bagaimana, mau ditanggapi dulu atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih banyak Pak. Ada jazakallah. Sama-sama wa iyyakum. Baik. Amin. Kita lanjut di penanya yang kedua. Ini makin banyak. Kayak saya yang sampaikan tadi. Tadi kita ada 4 pertanyaan. Sekarang nambah 2 lagi jadi 0. Ada Kak Maimunah dari Medan. Maimunah dari Medan, kita tambah dulu ini. Silakan Kak, diaktifin mic-nya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Acip yang telah memberikan kesempatan. Juga kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz ada, isi ceramah Ustadz ada mengatakan mendidik anak, masukkan anak ke pondok pesantren. Itu sudah ada niat saya dari anak saya kelas 1 SD. Saya akan memasukkan dia ke pondok pesantren kan Ustadz. Jadi sekarang dia ini sudah berusia, sudah masuk kelas 5 SD, masuk semester 2. Jadi semakin mendekati dia tamat SD, kenapa di hati saya kok ada rasa memandangi wajah dia itu, nanti dia masuk pondok, gimana ya gitu, seperti ada was-was gitu Ustadz. Dia sakit, gimana gitu. Apakah ini cara setan, gimana saya untuk mengalihkan ke tidak menyekolahkannya ke pesantren atau gimana itu Ustaz, supaya saya tuh tetap istiqomah gitu, tetap memasukkan dia ke pondok. Bagaimana caranya? Adakah doa atau gimana supaya saya tetap istiqomah memasukkan dia Ustaz? Begitu Ustaz. Nah, jazakillah Ibu Maimunah dari Medannya, Medan Tebung. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahamilah, ketahuilah, setan itu tidak akan pernah ikhlas apapun yang terjadi pada diri kita dari kebaikan-kebaikan yang kita hendak lakukan. Bukan kebaikan yang kita lakukan, bahkan yang hendak kita lakukan, setan pun akan selalu menggoda kita untuk mengalihkan kita dari kebaikan itu. Jadi ini begini maksudnya, Bu Maimunah, saya adalah orang yang mondokkan anak
Hari ini anak saya ada di pondok 1, dan saya juga orang yang pernah mondok, dan alhamdulillah Ustadz mencicipi pondok 12 tahun. Jadi kalau dibilang menderita, yes, saya akui memang betul. Ketika saya mondok, saya masih ingat sekali gimana rasanya di pondok, ya. Penderitaan dari yang namanya makan tahu tempe cantik begitu ya, tahu tempe cantik, benar-benar kita rasain gitu ya. Ini bukan sekedar khayalan, karena saya yang mondok 7 tahun gitu, saya ngerasain sendiri gimana kita tiap hari harus berhadapan dengan hafalan-hafalan ya, bahkan kadang kalau nggak hafal dihukum, berdiri, digundul, disiram air dan lain sebagainya. Itu semua pernah kami rasakan gitu, termasuk yang tadi Bu Maimunah tanyakan kalau anak saya sakit gimana. Memang betul, penderitaan itu memang ada, tapi teman-teman, antum tidak akan pernah ngerasakan manis kalau antum nggak berani mencicipi pahit. Ingat ya, kopi itu bisa terasa nikmat karena ada pahitnya. Bayangkan kalau kopi itu cuma berisi gula, maka tidak disebut sebagai kopi. Artinya pelangi yang indah hanya akan muncul setelah badai turun. Kalau Bu Maimunah ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari anaknya, gitu, ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari anaknya, harus ada tindakan anti mainstream yang Bu Maimunah wajib untuk berani melakukan, walaupun setan itu akan menggoda diri kita. Saya waktu mondokin anak, konsep saya simpel, Bu. Jadi artinya begini, saya mau ngasih berbagi rasa, artinya saya sedikit curhat juga ya. Ketika anak saya mau mondok pun, saya juga begitu, merasakan, ya Allah, ini anak, apalagi anak saya itu dari 4 anak, alhamdulillah sekarang masih, anak saya ada 4 dari yang pertama, ya alhamdulillah itu ada 4 dari yang pertama. Ya, dan memang cuma pertama aja, nggak usah melotot begitu matanya ya. Cuma pertama aja. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dari 4 itu, anak pertama Ustadz itu adalah anak yang paling pendiam gitu, dibandingkan dengan adik-adiknya yang lebih ceria. Saya tuh bayangin kalau di pondok anak ini gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah lah, saya langsung termotivasi dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya terinspirasi begini, saya baca sejarahnya, saya baca ayatnya, saya berpikir kalau Ibrahim meletakkan anaknya di tempat yang tidak ada airnya saja, hidup begitu, masa saya meletakkan anak saya di pondok yang masih ada makan minumnya? Kemudian saya takut betapa hinanya iman saya di mata Allah dibandingkan dengan imannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bismillah. Saya azamkan jiwa saya, saya bilang sama istri, Mi, 1 poin yang saya minta, jangan pernah kamu neteskan kesedihanmu, jangan pernah kau ungkapkan air matamu di depan anakmu, itu akan melemahkan dia. Jadi waktu mondokkan itu benar-benar kita kayak, waduh, seakan-akan kayak sok-sok kuat gitu. Abi yakin mondokin adik, yakin. Nanti kalau adik nggak kerasan gimana? Harus kerasan. Kalau Abi maksa, adik kabur aja, minggat, terserah. Adik minggat aja. Abi nggak punya anak, biarin aja Abi buat yang baru, begitu, ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini ngomongnya sok belagu gitu Bu Maimunah ya, tapi pada hati Ustaz itu menjerit menangis. Dan saya jujur walaupun seakan-akan kayak hebat begitu, tapi sebenarnya hati kita rontok juga. Tapi jangan pernah menontonkan air mata di depan anak kita. Itu pesan Ustaz itu, karena sekali Bu Maimunah tunjukkan, oh saya menangis Ustaz demi anak saya, dia akan menjadikan itu alasan untuk selalu ingin pulang, dan ingin pulang. Bismillah, sesuatu pahit yang kau rasakan hari ini akan menghadirkan manis di masa yang akan datang. Seperti itu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan saya bisa kekeh, bisa istiqomah. Amin, insya Allah. Amin. Semangat lu. Terima kasih Ustaz atas jawabannya ya Ustaz. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di mute ya Ibu. Kita ganti ke pertanyaan berikutnya. Makin banyak, sudah 9 pertanyaan. Lanjut ke Ibu Misra Yenti. Ibu Misra Yenti. Ini. Nah, coba mic-nya dihidupin Bu. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, mungkin sedikit mau memberikan apa ke Ibu Maimunah tadi. Saya orang tua yang keseluruhan anak saya ditaruh di pondok ya Ibu ya. Yakinlah Ibu, suatu hari nanti kita akan, bukan masalah anak ini berhasil tidak gitu ya di dunia, tetapi ada suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika anak-anak kita di sana. Dan yang kedua, kita mau tidak mau gitu ya, harus mengikuti kita harus bersoleh-soleh gitu. Kita harus mengikuti pola anak.
anak tidak akan berhasil kalau kita masih tidak mengikuti mungkin kita masih malas mengaji di rumah, ya anak tidak akan apa. Jadi itu sebetulnya pendidikan untuk kita bagaimana kita lebih dekat kepada Allah begitu. Dan pengalaman saya pribadi ini, ketika anak saya sudah selesai semuanya di pondok, sudah melihat melihat pondok pesantren itu saja itu menangis, ya Allah saya tak punya anak lagi yang mau saya antarkan ke sini begitu. Begitulah kebahagiaan kita. Jadi yakinlah ibu, jangan was-was, itu memang ada rayuan setan atau apalah orang sekitar kita, tapi itulah pilihan terbaik bagi kita. Yakinlah tidak akan sia-sia itu. Ya Ustaz ya. Mungkin itu sedikit untuk Ibu Maimunah, karena saya sudah mengalami sendiri mengantarkan ketiga orang anak di sana kita. Baik, pertanyaan saya yang pertama ini ke tim SIDA ya. Saya sudah tergabung di ICH gitu kan. Tapi yang saya mau tanya, bagaimana prosedur untuk jika di sekitar kita ada anak yang bisa kita ikutkan untuk dapat pendidikan itu gitu. Misalnya dia gemar menghafal tetapi tidak mampu untuk masuk pondok secara mandiri gitu kan. Apakah ada prosedurnya? Itu mungkin yang saya butuhkan untuk pesertanya, maksudnya peserta anaknya ya, bukan kitanya ya. Itu mungkin kayak tim SIDA nanti mohon penjelasannya. Bolehkah ada orang luar gitu kan, Ibu ini kan dari Sumatera Barat ini, kita boleh nggak gitu gitu ya? Nah, terus kepada Ustadz, saya bertanya masalah cerdasnya berinfak atau bersedekah ini gitu kan. Seperti dipaparkan tadi, ketika kita bangun masjid, pahala mengalir sepanjang hayat, ketika kita belanjakan anak-anak santri penghafal Al-Quran. Namun ketika di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 215 tentang yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin begitu. Jadi di sini kan ada karib kerabat gitu ya, anak yatim. Ini ada santri penghafal Al-Quran yatim, tetapi dia bukan kerabat kita, gitu kan? Tapi di sisi kita ada anak yatim, tapi hanya biasa saja, tidak gimana ya, tidak sefokus anak-anak yang di santri, tapi dia kerabat kita. Yang saya dalam hal cerdas berinfak, bagaimana ini gitu, kemana? Sementara kita mau betul pahala yang mengalir terus-menerus setiap ayat yang mereka baca. Namun ketika di kerabat ini hanya untuk makan aja gitu kan. Nah, yang orang miskin yang sekitar kita hanya untuk makan saja, uang dikasih uang habis untuk makan. Sementara kita arahkan kepada yang terprogram begini gitu kan. Nah, ini polemik yang barangkali saya hadapi gitu kan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab siapa dulu nih, Ustaz? Tafadhal, antum dulu nggak apa-apa. Izin ya, biar menjawab semuanya juga yang ada di forum ini. Nah, tadi dari mana Bu asalnya Bu? Sumatera ya? Prosedur untuk ketika ada calon anak gitu ya. Kota asalnya Bu, kota asal. Ibu dari kota mana tadi? Sumatera Barat, Sumbar. Oh, Sumatera. Sumbar. Nah, untuk program ICH ini Bu, nah sebenarnya untuk satu Indonesia emang diperuntukannya Bu. Makanya sekarang udah jalan 2 bulan kita buka program ICH, udah ada di Lombok, udah ada di Bandung, udah ada di Pulau Jawa, itu banyak juga. Kemarin baru launching di Bandung, itu ramai dengan tokoh-tokoh nasional. Ada banyak lah kemarin di akhir Desember kemarin. Nah, untuk mendapatkan di Bandung yang lain tuh ya? Iya, untuk mendapatkan fasilitas program ini memang harus di pondok Bu, anaknya harus di pondok, karena kita ada MOU yang ada program prosedur yang harus disepakati bersama dengan pihak pondok. Nah, jadi emang nggak asal-asalan dapatnya. Jadi kita ngasih manfaat, kita nyalurkan manfaat dari orang-orang baik seperti donatur ICH ke pondok. Nanti mereka juga akan selalu report, selalu beri laporan tiap minggunya bahkan kepada kita untuk perkembangan si anak tadi. Di anak tadi juga harus ada target-targetnya juga, memang harus ada targetnya. Nah, dari musyrif di pondok itulah yang nanti nyampein
perkembangannya udah segini loh. Dalam 3 tahun kan targetnya 30 juz, maka setiap 6 bulan itu sudah tasmi 5 juz. Tetap ada penilaiannya, makanya harus di pondok dulu, Bu. Kita punya dua kita sediakan 2 untuk membantu kawan-kawan yang di luar. Ada jadi mitra fundraising, bantu sama-sama bagaimana membiayai adik-adik santrinya. Yang kedua ada jadi mitra pondoknya, nah, yang mensuplai santrinya. Nah, kita ngasih bantuan dananya ke sana. Mereka yang memberi laporan ke kita perkembangan santrinya bagaimana. gitu. Jadi anak yang sudah tetap di pondok. Tidak bisa anak yang hari ini dia tidak di pondok, tetapi dia mengikuti tesnya atau apa, kemudian dipondokkan, bukan begitu? Oh, kalau kita ada kasus juga gitu. Nanti beberapa kita tarik ke pondok kita. Nanti ngawasinnya masuk program dan polanya di pondok kita. Bisa, untuk jelasnya bisa hubungi ke admin yang biasa menghubungi ibu nih. Nanti ada slide, atau informasi lebihnya disampaikan personal aja, lebih enaknya ya. Oke. Terima kasih. Lanjut, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, saya ya. Oke, terima kasih Mas Acep ya dari SIDA dan menjawab pertanyaan Ibu Misra Yenti dari Sumba. Teman-teman yang berbahagia, ada 7 syarat diterimanya amal ibadah. Salah satunya itu adalah mengenai tentang fikih prioritas. Gitu. Mengenai tentang fikih prioritas, itu ada sebuah kitab judulnya Fiqhul Aulawiyah. Ya, Fiqhul Aulawiyah itu fikih yang dikarang oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Di situ salah satu yang dibahas adalah mengenai tentang sedekah. Gitu. Dan di dalam konsep sedekah, dalam fikih Aulawiyah itu dijelaskan bahwa memang wajib memprioritaskan kepada orang yang terdekat terlebih dahulu di antara kita, itu tapi dengan catatan tetap mengedepankan mustahiknya, sifat kemustahikannya. Jadi bukan mentang-mentang, dulu kan sedekah gitu, sedangkan kepentingan hajatnya tidak sepenting hajatnya orang lain, begitu maksudnya. Contoh, ini saya berikan gambaran nih, tetangga kita atau saudara dekat kita miskin, kemudian ada orang nih jauh di seberang sana, dia ternyata miskin, harus kita dahulukan tetangga atau kerabat kita yang dekat dengan kita. Tapi ini nggak bisa disamakan apabila tetangga kita nggak terlalu miskin dibandingkan dengan orang yang ada di seberang sana dalam kondisi miskin yang sangat membutuhkan. Kita wajib mendahulukan yang di sana. Makanya ada beberapa orang mengkritisi, kenapa sih nyumbang ke Palestina gitu kan? Padahal saudara kita di Indonesia juga banyak membutuhkan. Ya betul, memang harus mendahulukan yang di Indonesia daripada yang di Palestina. Kalau derajat kemiskinannya sama. Tapi de factonya kita bisa membuktikan teman-teman kita yang ada di Palestina itu mereka keberadaannya sangat prihatin sekali. Bahkan untuk makan minum pun mereka tidak bisa. Sedangkan miskin yang ada di tempat kita, mungkin saya tidak mengeneralisir ya, tapi kebanyakan di teman-teman kita ini yang miskinnya mungkin miskin tanda kutip mungkin belum bisa beli pulsa begitu, bukan nggak bisa beli nasi gitu kan. Nah itu tentu nggak bisa disamakan. Sehingga kalau tadi gambaran yang Ibu Misra sampaikan, tetangga saya ini dia nggak terlalu fokus kajian, nggak terlalu fokus tahfiz, tapi ya butuh dibantu sama di sana ada orang yang lebih fokus bla 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 dan lain sebagainya. Maka ini tidak menyalahi kalau kita memprioritaskan orang yang jauh, tapi yang betul-betul lebih berpotensi dibandingkan dengan yang dekat, tetapi tidak memiliki potensi untuk itu. Tapi itu pun sebenarnya teman-teman kalau kita mau profesional, mungkin bukan antara yes or no, bisa jadi yes banget dengan yes aja. Artinya tetap kita support mereka yang dekat, cuman secara jumlah mungkin berbeda dengan yang tadi yang kita targetkan terprogram secara serius begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Syukran kasih. Itu ya, borong pertanyaan ya Bu. Saya ada chat pribadi di kolom komentar Bu. Itu boleh disimpan dulu nomor saya, nanti kita chat pribadi aja jelasannya gimana ya. Baik. Iya. Izin di mute ya Bu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sudah 11 orang yang angkat tangan Ustaz. Tapi kita mohon maaf memang karena perbedaan waktu di sini dan di tempat Ustadz Agus ya, di sana mungkin sudah jam 10:30 ya. Kita nggak bisa menampung semua pertanyaan. Mungkin ada 2 orang lagi terakhir yang menghidupkan kamera. Nah,
izin ke nih Bu Rahmi udah angkat tangan. Ke ya Bu Rahmi dulu. Setelah ini Bu Dwi Bentri. Bu Rahmi dulu ya. Nih. Silakan Bu Rahmi Hardianti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu Rahmi, silakan. Izin bertanya, kalau tadi kan pertanyaannya kalau misalnya dia jolim atau punya hutang terus orangnya nggak ada gitu kan. Nah kalau saya justru kebalikannya, kalau seandainya kita yang dizolimi, istilahnya kita sudah dirugikan banyak gitu ya. Nah apakah kita tetap wajib untuk memaafkan orang tersebut? Nah apalagi saya juga baru dengar bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia gitu. Apakah kita berkewajiban tetap memaafkan gitu kan, walaupun istilahnya kita namanya sudah ditipu, ya sudah dirugikan banyak gitu. Ya kalaupun seandainya memang harus mengikhlaskan gitu, dan apakah tetap wajib gitu untuk memaafkan gitu Ustaz? Baik, terima kasih Bu Rahmi, Masya Allah. Anda masih berada di acara Mama dan AA, curhat dong begitu ya. Baik, terima kasih Bu Rami, ungkapan perasaan yang dari hati, Masya Allah. Begini teman-teman yang berbahagia ya, ketika kita ditolimi orang, memang ada sebuah ayat yang mengatakan begini, wa anta'fu aqrabu littaqwa, maka ketika engkau memaafkan itu jauh lebih dekat pada ketakwaan, itu betul. Tetapi mohon maaf ya, berkaitan dengan masalah mengikhlaskan hutang itu bukan pada porsi itu, tapi lebih kembali pada hati kita. Gini, saya kasih perumpamaan ya, teman-teman, masalah mengikhlaskan hutang itu, ada orang berhutang kepada saya misalnya 3 juta, kemudian saya tagih, dan dia bilang, maaf Pak Ustadz, saya nggak punya uangnya, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi dia dengan begitu semangatnya ingin membayar, dan saya melihat rumahnya yang sangat gubuk, anaknya makan telur 1 dimakan bertiga, dikasih kecap gitu, nggak tega. Maka Ustadz kemudian bilang, ya udahlah kalau gitu saya maafkan. Itu 3 juta. Kemudian ada orang berhutang ke saya 500.000, tapi saya nggak bisa memaafkannya. Kenapa? Saya tagih nggak mau bayar, tapi kemudian update status terbaru di FB lagi jalan-jalan di Kota Batu misalnya. Itu rasanya gimana ya, pingin nonjok kalau takut dosa gitu kan. Jadi teman-teman yang berbahagia, gak mungkin kita bisa memaafkan dengan begitu simpel. Itu ada rasa di hati kita. Sehingga kalau dikatakan, Pak Ustadz, apakah saya berdosa kalau saya nggak memaafkan? Tidak, itu perasaan Anda. Silakan aja, Anda mau memaafkan hutangnya, atau Anda tidak memaafkan hutangnya, Anda tetap menang banyak di poin itu. Maksudnya gimana? Menang banyak begini, kalau Anda maafkan, itu jadi sedekah buat Anda, jadi artinya Anda dapat pahala sedekah. Tapi kalau Anda tidak memaafkan, nanti ada hadis namanya hadis muflis, hadis kebangkrutan, di mana ada orang datang dengan tumpukan pahala, kemudian orang-orang yang didolimi seperti Bu Rahmi akan datang menuntut pahalanya. Pak Ustadz, dia nggak punya pahala, dia mah banyak dosa. Oke, sebut aja dia nggak punya pahala, dia banyak dosa. Tapi kan mohon maaf ya teman-teman, kita juga punya dosa. Nanti suatu ketika dosa kita akan dipindahkan kepada orang yang mendolimi kita. Jadi masalah memaafkan itu bukan wajib atau tidak wajib, itu pilihan. Tapi orang tersebut tetap akan mempertanggungjawabkannya di hadapan kita. Cuman, nah ini beda lagi. Kalau Bu Rahmi tanya, kalau menurut Ustadz gimana lah, bagus aja saya ngikut Ustadz, maafkan aja. Ya, maafkan aja agar hati kita lega, atau itu juga nggak sia-sia akan menjadi nilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu Rahmi. Bagaimana Bu? Niknya, nah sudah sama anak. Insya Allah begitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi saya dikomentari, ada yang protes, Mbak Acit, yang Iwan dong Bang, yang nanya. Karena dari tadi ibu-ibu semua. Mohon maaf, ini insya Allah kita nambah 1 lagi berarti. Ini ada Bu Dwi Bentri, setelah itu nanti saya pilih yang salah satu perwakilan ikhwannya. Insya Allah kepada Ibu Dwi Bentri ya, Dwi Bentri, silakan diaktifin mic-nya, langsung bertanya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Kak Acit, terima kasih Ya, Ustaz Agus
Yang saya tanyakan, saya dari Surabaya. Insya Yang Allah. saya tanyakan, ini soal riba atau tidak. Begini, kalau kita hutang bank, hutang keseluruhan termasuk riba. Gimana kalau umroh atau haji dengan cara mencicil? Misalkan umroh 35 juta gitu, terus kita bayar DP 10, bisa berangkat. Pulangnya nyicil, itu gimana hukumnya? Makasih. Baik, sama-sama Ibu ya. Jadi begini, berkenaan dengan memang lagi ngetren untuk umroh ini, ada orang memberangkatkan kita berangkat terlebih dahulu, kemudian setelah pulang kemudian kita diperintahkan untuk mencicil ya pembayaran tersebut. Selama memang tidak ada penambahan jumlah uang atau tidak ada penambahan riba di situ dari modal pokok yang dijanjikan. Misal contoh berapa nih dari awal akadnya misalnya anggaplah 30 juta gitu. Dan bayarnya tetap 30 juta, ya nggak ada masalah. Memang secara hukumnya begitu. Kecuali kalau dia mensyaratkan kalau cash misalnya 30 nih. Tapi kalau nanti cicil misalnya saya kasih harga 35, nah itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah kemudian poinnya, ini masalah hukum Bu. Sekarang kita masuk ke ranah masalah akhlak. Masalah akhlaknya ternyata berbeda. Teman-teman yang berbahagia, rekomendasi dari saya, lebih baik kita nabung dulu, kemudian punya duit nanti kita mencicil. Itu jauh, saya ulangi, nanti kemudian kita berangkat ketika udah terkumpul uangnya. Itu jauh lebih bagus daripada kita nyicil dulu. Ya, saya ulangi, lebih bagus begitu daripada kita ngutang dulu baru nyicil. Lebih baik kita nabung dulu baru kita berangkat, sehingga kita berangkat itu dalam kondisi tidak membawa hutang. Itu kalau rekomendasi sih. Tapi kalau Ibu berkata halal apa enggak Pak Ustadz, ya saya katakan halal aja selama tidak ada unsur penambahan uang apapun dari modal pokok yang ada. Begitu mungkin ya Bu Dwi. Bagaimana kalau dalam pertengahan kita mencicil, tiba-tiba kita umur kita tidak punya, umur kita tidak pasti gitu loh. Tiba-tiba ya, terjadi sesuatu atau meninggal atau gimana, itu gimana? Baik, baik. Makanya kenapa tadi saya merekomendasikan Ibu untuk meninggalkan yang seperti itu. Artinya lebih bagus kita tidak mencicil, lebih bagus kita nabung dulu baru berangkat. Tadi kan saya katakan begitu. Cuman kalau secara hukum fikih ya, apabila teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai meninggal dunia sebelum lunas, maka keluarga wajib melunasi dari uang warisan kita. Itu kalau secara hukum Islam ya. Secara hukum Islam tidak boleh harta waris dibagikan kepada ahli waris sampai hutang-hutang sang mayat dilunasi terlebih dahulu. Ini kalau kita ngomong hukum fikih. Cuman kan tadi Ustaz sudah bilang lebih afdal menghindari akad yang seperti itu, jauh lebih bagus untuk yang tadi yang Bunda tanyakan tadi, lebih bagus untuk menghindari kejadian-kejadian yang seperti Bunda Dwi sampaikan tadi. Begitu. Makasih Ustaz. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini terakhir Ustaz, karena keadaan ya nih, kita minta satu dari perwakilan bapak-bapak. Ada Pak Wahid sama anaknya ini. Pak Wahid ada, silakan diaktifin mic-nya Pak. Mic-nya dihidupin Pak. Bisa Pak? Ditekan mic-nya. Coba dari admin bisa nggak? Halo. Udah, masuk Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak Wahid. Ini mau bertanya bagaimana cara kita menguatkan iman kita, istiqomahkan iman kita untuk selalu beribadah. Karena kita yang muda-muda ini imannya naik turun seperti itu Pak Ustadz. Cukup itu aja sih. Betul. Boleh Pak. Baik, Barakallahu Fiik. Terima kasih Mas Wahid atas pertanyaannya. Begini,
Ini sebenarnya sebuah tema ya, panjang banget ya. Kalau dijelasin mungkin jadi satu pertemuan begitu ya. Tapi saya akan tetap menjawab dengan 3 poin terpenting ya, 3 poin yang paling mendasar. Ya, dijelaskan sekarang aja Pak Ustadz. Nggak bisa. Ini strategi marketing ya, biar teman-teman makin sayang sama saya. Jadi yang dimuliakan Allah kita ambil pelajaran. Ada 3 item yang harus kita pahami agar betul-betul kita bisa meningkatkan meng-up keimanan kita. Poin pertama adalah pergaulan. Ya, teman-teman ya. Jadi dengan siapa antum bergaul itu menentukan sikap antum. Ya, almar'u ala dini khalili, kata Nabi, manusia itu bergantung pada siapa sahabatnya. Jadi kalau temannya orang baik, insya Allah kita jadi orang baik. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah mujalasatul ilmi, dekat kepada ilmu. Ya duduk kayak begini di kantin sidak ini. Harus antum pastikan bahwa kita tetap continue duduk bersama teman-teman di kantin sidak dengan semua ustadz-ustadz yang hadir di sini. Kita ikuti semuanya, kita ambil berkah ilmunya. Ya, karena kalau kita tidak dekat dengan ilmu, maka kita tidak akan menjadi orang yang istiqomah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, teman-teman banyak berdoa kepada Allah. Di sini yang kita sering lupakan. Ya teman-teman, kenapa kita berdoa ihdinas siratal mustaqim? Jarang orang yang menyadari. Ihdina itu adalah meminta petunjuk hidayah kepada Allah. Lihat doa Nabi, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, petunjuk, wal afaf, keterjagaan, wal ghina, dan merasa cukup. Nabi bahkan nggak pernah minta kaya. Nabi nggak minta duit. Nabi minta kita untuk memiliki iman yang dekat kepada Allah. Di poin inilah kadang-kadang kita melupakan sehingga doa kita kebanyakan materialistis. Nah sekarang dirubah mindsetnya, doa minta hidayah, doa minta istiqomah, doa minta dikuatkan imannya. Ya Allah, cicipkan maniskan mulutku untuk beribadah. Ya Allah, jijikkan mulutku untuk bermaksiat. Waliyadzubillah. Ya, jadi 3 poin tadi yang paling mendasar, dekatkan diri kepada persahabatan komunitas yang solih. Yang kedua, dekatkan diri pada mujalasatul ilmi, pada ilmu. Dan yang ketiga, banyaklah memohon kepada Allah agar menetapkan, mengistiqomahkan hati kita di jalan. Begitu. Insya Allah. Salah begitu ya Pak Wahid ya. Ini karena keadaan juga, kita tidak bisa berlama-lama lebih panjang lagi. Kalau nanti mungkin kita akan ada pertemuan lagi bareng Ustadz Agus ya. Nah, yang tadi mungkin ada seri 1 lagi. Insya Allah kita doakan semoga Ustadz Agus selalu sehat dan punya waktu luang untuk berbagi ilmu ke kita. Terakhir Ustadz, closing statement atau pesan untuk kami-kami yang masih belajar ya, sebagai penutup kajian di malam hari ini. Baik, terima kasih Mas Afif. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, hidup kita hanya sekali. Sesuatu yang sekali itu tidak akan berulang kembali. Atau penyesalan yang kita akan dapati. Maka ketika antum merasakan sesuatu yang sekali ini antum sia-siakan, antum akan merasakan penyesalan yang berkepanjangan sampai kelak kita menjelang mati. Untuk itu, selama kesempatan masih ada, 2 item tadi jaga. Yang pertama, perbanyak untuk beramal solih. Dan yang kedua, menjadi orang yang cerdas dan pintar dalam mendelete dosanya. Kalau ini kita lakukan, insya Allah, sedikit demi sedikit, kita akan menjadi orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita, ketika kita meninggal dunia, yang kita temukan adalah husnul khotimah. Mati itu barang pasti, dan kita nggak perlu takut terhadap barang pasti, tapi setelah mati, kemanakah kita berada? Itulah yang masih belum pasti. Untuk itu, 2 item tadi, perbanyak untuk beramal solih, dan perbanyak untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah, insya Allah menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin begitu Mas Nasi. Jazakallah khairan Ustaz atas berbagi ilmu di malam hari ini. Semoga selalu dititipkan Allah pengetahuan yang baik yang biar bisa digunakan untuk berbagi lagi kepada saudara-saudara seiman, saudara-saudara muslim kita di Indonesia maupun di internasional. Kita doakan sama-sama kepada Ustadz Agus Khairul Huda, semoga keluarganya senantiasa dijaga Allah untuk amin ya rabbal dalam ketaatan, dalam Islam dan iman serta takwa, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Semoga jalan dakwahnya semakin diluaskan, dibesarkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah begitu ayah bunda sekalian. Nah, insyaallah ini mungkin bisa jadi pertemuan pembuka bersama Ustadz Agus. Nah, kita mungkin akan ada pertemuan berikutnya lagi ya, karena Ustadz Agus juga lumayan banyak mengisi tentang fikih-fikih ya Ustadz ya. Nah, nanti kita akan buat kelas atau diskusi fikih sama Ustadz Agus. Nanti
temanya mau apa, pengetahuan yang mau dibahas apa, nanti boleh di komen di kolom komentar atau admin yang menghubungi Ayah Bunda. Jadi kita bisa ngelompokin kebutuhannya apa. Ternyata lagi pengen bahas fikih muamalah, oh kita adakan. Fikih sholat, fikih taharoh, kita adakan. Begitu kiranya. Kalau begitu, terima kasih Ustaz telah bersedia hadir mengisi kajian di kantin Sidak malam hari ini. Insyaallah kita nggak bisa memberi lebih ya. Semoga doa-doa dari kami di Sidak ini bisa sampai kepada Ustadz dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda, abang kakak sekalian, insya Allah setiap Jumat malam kita akan terus mengadakan kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran ya, dengan pemateri-pemateri nasional, pemateri-pemateri yang berganti-ganti dengan pemahaman ilmu yang berbeda-beda pula. Sesuai nanti kita akan urutkan, kita kelompokkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari ayah bunda semuanya. Nah, kami adakan kajian ini juga berdasarkan data kebutuhan ayah bunda semuanya. Ternyata yang lagi banyak butuhnya tentang parenting, nanti kita bahas kajian-kajian parenting. Kalau ayah bunda atau abang kakak semuanya punya rekomendasi guru-guru yang ingin dihadirkan di kajian Sidak, bisa ditulis di kolom komentar. Sekarang juga bisa nih, biar kami coba hubungi, nanti kita hadirkan di kantin Sidak. Nah, yang punya rekomendasi ustadz-ustadz nasional, ustadz-ustadz yang pengen dihadirkan di kantin Sidak, boleh ditulis di kolom komentar. Ustadz Adi Hidayat, Allahu Akbar. Ustadz siapa mungkin ya, bisa biar kita coba hubungi dulu, mengisi di kantin Sidak, insya Allah tetap akan kita usahakan. Begitu ya. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang bertahan hingga akhir kajian. Dari yang 370-an tadi ya, saya lihat, dan di YouTube juga ada 200-an orang. Sementara sekarang sudah tersisa 260-an. Terima kasih banyak yang sudah bertahan sampai akhir kajian, yang sudah bertanya juga, yang belum punya kesempatan untuk bertanya, bisa japri admin yang menghubungi, nanti dititipkan kepada Ustadz Agus untuk dijawab pertanyaannya. Nah, insya Allah kita sama-sama berdoa, semoga kita selalu dijaga Allah dalam ketaatan, diistiqomahkan dalam ketaatan, dijaga keluarganya menjadi keluarga yang soleh dan solehah, selalu dimudahkan dalam beramal soleh. Amin ya robbal alamin. Ini itu dari saya, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari kantin malam ini, kajian malam hari ini. Adapun kebenaran-kebenaran dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak kurangnya dari kami yang masih belajar, manusia yang serba banyak khilafnya. Mohon maaf sebesar-besarnya atas lisan dan perbuatan yang kurang berkenan di ayah bunda semuanya, perilaku dan sebagainya. Kita tutup bersama-sama kajian malam hari ini dengan beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini anak hidupin mic ya. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu Ustaz. Izin live ya Ustaz. Assalamualaikum. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Sulaiman Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sudarmi ya. Semangat Bunda. Insyaallah.